Terima kasih Anda sudah sampai ke video selanjutnya, di mana video sebelumnya saya, Fauzi Ganim, sudah menjelaskan kepada Anda bagaimana Anda mengenal apa itu namanya bisnis travel wisata online. Kemudian Anda harus memahami apa yang harus Anda siapkan, yaitu mengenal produk yang akan Anda jual, dan fokus selanjutnya adalah inti sukses atau tidaknya sebuah bisnis di bisnis travel adalah penjualan. Saya pikir masalah penjualan ini bukan suatu hal yang dianggap remeh, karena banyak sekali yang gagal di bisnis ini karena memang tidak mampu untuk menjual. Sebagus apapun produk yang sudah dibuat, akan tetapi jika Anda tidak mampu menjualnya, maka tidak akan menjadi uang. Jadi ini salah satu kuncinya. Maka judul pada video kali ini adalah cara memasarkan produk travel wisata online. Buat teman-teman, buat Anda yang sudah join Akademi Bisnis Travel, terima kasih, dan terima kasih juga Anda sudah sampai ke video ini. Semoga video-video yang saya buat ini, yang saya share ke teman-teman semua, bisa bermanfaat, dan kami berharap setelah ini Anda bisa memulai dan membuat bisnis travel sendiri. Saya menyarankan ketika baik Anda yang akan membuat produk sendiri ataupun menjadi reseller dari travel lain, misalkan Refly Trip yang punya program reseller dan Anda mau join di sana, silakan, atau tidak pun silakan. Selanjutnya adalah Anda harus fokus dan Anda harus buat nama brand travel Anda sendiri. Contoh, misalkan Anda yang bernama Doni, misalkan Doni Trip atau Doni Tour, Doni Travel is free gitu kan, terserah Anda. Nah, selanjutnya adalah cara memasarkan produk travel wisata online. Sosial media marketing. Ini adalah hal yang paling mudah, yang paling cepat Anda lakukan, yang paling mudah Anda bisa lakukan mulai hari ini juga. Siapkan buku catatan dan pulpennya untuk Anda bisa mencatat poin-poin penting. Silakan di pause terlebih dahulu. Ketika sudah mengambil pulpen dan alat tulis, silakan Anda lanjutkan. Silakan di pause. Oke, saya harap Anda sudah memegang buku catatan untuk mencatat poin-poin apa saja yang harus Anda lakukan. Sosial media marketing. Sosial media marketing adalah salah satu alasan kenapa bisnis travel wisata di Indonesia ataupun di seluruh dunia semakin tumbuh pesat. Alasannya karena setiap orang saat ini sangat ingin memiliki momen-momen terbaik pada suatu tempat yang istimewa. Ketika orang ikut join open trip ke Singapura atau ke Malaysia, mereka cuma ingin bisa selfie, bisa foto di Merlion, di patung singa, kemudian di-upload ke Instagram ataupun Facebook, is luar biasa gitu, amazing. Kemudian ke Malaysia di Kuala Lumpur ada Twin Tower, mereka bisa selfie, bisa foto di sana, kemudian mereka upload di Instagram ataupun Facebook. Itulah alasannya. Dan inilah pada akhirnya yang membuat kenapa bisnis ini terus berkembang pesat gitu kan. Begitupun juga sama, karena mereka kebanyakan masyarakat saat ini itu banyak yang berada di Facebook dan Instagram, maka channel yang paling baik kita gunakan saat ini adalah Facebook, Instagram gitu. Adapun ya Twitter mungkin bisa gitu. Nah, itulah yang harus teman-teman bisa kuasai. Jadi Facebook, Instagram adalah salah satu dua dari beberapa channel pemasaran, channel promosi yang harus teman-teman kuasai. Buatlah fanpage ya. Jadi fanpage itu adalah bagian yang ada di Facebook khusus untuk share, untuk berbagi konten kepada siapapun, karena tidak hanya teman, orang lain pun bisa melihat gitu. Kemudian dan aktifkan
bisnis Instagram. Jadi Instagram itu ada juga channel bisnis, sehingga fanpage dan Instagram bisnis itu bisa nyambung. Bisa cari di Google gitu kan. Fokus share konten terlebih dahulu, baru produk kemudian. Jadi kebanyakan orang karena udah punya Instagram, punya Facebook, kemudian follow, ada temannya, ada yang following juga. Karena Anda jualan, tahu-tahu langsung jualan produk-produk yang Anda pasarkan, itu nggak bagus. Karena prinsip dari media sosial, yang namanya sosial itu kan ya tempat untuk saling berbagi gitu, bukan tempat untuk jualan sebetulnya. Tapi kita mengambil celah sedikit aja, misalkan dari sehari 5 kali posting, ya 3 kali teman-teman share hal-hal yang positif, hal-hal yang bermanfaat, ya bolehlah 2 jualan gitu. Jangan melulu 5 kali posting, 5-5-nya jualan. Teman-teman akan tidak disukai oleh teman sesama pengguna yang lain gitu. Konsisten update status ya. Jadi update status itu harus konsisten secara terus-menerus, baik Facebook ataupun Instagram. Fokus buat status yang disukain. Fokus status yang disukain itu contohnya status-status viral, terus status-status yang bermanfaat untuk orang gitu, seperti motivasi, tweet-tweet yang apa ya istilahnya, tentang hal-hal tips positif segala macam. Kemudian manfaatkan hashtag pada Instagram. Jadi teman-teman bisa menggunakan bisa menggunakan 5, 10 atau 15 hashtag pada satu postingan. Jadi hashtag-hashtag yang relevan. Misalkan teman-teman jualan paket Singapura, carilah hashtag, misalkan hashtagnya open trip murah, open trip Singapura, tour Singapura, wisata Singapura, ataupun apalah paket murah Singapura. Cari, bisa dicari. Atau yang paling simpel adalah ikutin postingan dari pesaing Anda. Itu yang paling simpel. Membangun interaksi dan kredibilitas. Jadi setelah teman-teman posting, kemudian jangan hanya cuma sekedar posting, tapi cobalah untuk membangun interaksi. Interaksi bisa dilakukan dengan cara like postingan dari teman-teman, kemudian komen dari postingan teman Anda. Nah, itulah yang membuat nanti akan menciptakan interaksi dan menciptakan trust, kepercayaan bahwa Anda pun tidak hanya sekedar berjualan. Bangun audiens, database, follower, fans. Nah, follower diperbanyak. Caranya adalah follow terus follow, kemudian nanti mereka akan berharap untuk mereka akan follow back. Setelah follow back, minggu depan Anda bisa unfollow gitu kan. Database ini dalam bentuk WhatsApp number, kemudian email, audience juga, pixel di Facebook. Tujuannya adalah database ini akan menjadi traffic setia yang masuk ke web Anda. Jadi ketika Anda bermain fanpage, kemudian Instagram bisnis, otomatis ketika nanti kita akan ada yang namanya iklan Facebook dan Instagram. Nah, itu bagaimana untuk meningkatkan traffic pada website Anda. Dengan demikian, website Anda itu akan terus didatangi oleh traffic ya, oleh audiens, oleh orang gitu. Website. Nah, selain kita bermain di media sosial, ada juga channel lainnya adalah bukan channel, tapi kalau website saya katakan ini sebagai toko ya. Jadi kalau dulu orang travel itu pada buka toko di ruko, di pinggir-pinggir jalan, dia sewa, dia beli. Nah, saat ini nih kita sudah beralih bahwa tanpa adanya itu pun kita sudah bisa memulai bisnis ini gitu dengan cara memiliki website. Maka kalau saya boleh katakan bahwa website ini sangat penting. Lalu ketika ada yang bertanya, website itu kan mahal, karena kita harus beli, kita harus develop segala macam. Saat ini sudah tidak ada lagi kata mahal untuk website, karena siapapun bisa buat hanya dengan uang 300.000, hanya dengan uang 200.000, itu bisa dibuat. Karena saya pun punya bisnis khusus tentang website gitu. Jadi selain saya punya Revly Trip, saya juga punya Revly Web. Di Revly Web itu membuat website hanya 499.000. Bahkan ketika nanti teman, ya saya promo jadinya ya.
Nanti aja lah saya akan kasih tahu tipsnya untuk mendapatkan untuk mendapatkan website yang sangat murah tapi elegan seperti yang saya punya ini. Tapi nantilah, makanya ikutin, tonton terus sampai selesai ya. Buat website dengan desain yang menarik, ya seperti yang saya punya, Reflitrip, itu juga bisa langsung booking, ya, booking reservasi melalui website. Nanti ada notifikasi email ketika ada yang sudah booking. Pelajari copywriting supaya tahu apa yang Anda tulis. Tanam pixel, perekam database dari Facebook, ya ini bisa Anda pelajari lebih lanjut nanti. Bangun sales panel di dalam website. Jadi sales panel itu untuk mendapatkan database berupa email ataupun WhatsApp untuk Anda terus follow up. Buat artikel, konten yang konten marketing. Jadi website itu tidak kita serta-merta diamkan, tapi harus kita isi terus dengan konten-konten yang baik gitu, konten-konten yang positif. Selain berupa tips wisata, info wisata, ada juga yang namanya LBO. LBO itu Local Business Optimization. Itu nanti ada materinya tersendiri. Buat lead magnet ya. Jadi lead magnet itu berupa misalkan kasih ebook tips wisata ke Singapura yang menarik, tips wisata murah, tips dalam bentuk ebook, kemudian ditukarkan dengan biasanya email mereka gitu. Nah, ini juga harus dilakukan. Dan fokus utama adalah membangun traffic. Ya, traffic lah yang akan mendatangkan uang untuk Anda. Ketika Anda memiliki satu website itu bisa didatangkan, bisa dengan traffic misalkan minimal 1000 per hari, maka itu sudah sangat bagus untuk teman-teman bisa mendapatkan uang. Karena tanpa adanya traffic, yaitu sangat sulit untuk mendapatkan uang. Database email dan pixel. Nah, selanjutnya adalah dengan cara email marketing. Jadi email marketing itu masih sangat baik ya digunakan saat ini. Tidak terkecuali pada bisnis travel. Karena saat ini kebanyakan orang pasti memiliki email. Setiap yang punya akun media sosial pasti mereka memiliki email. Dan email itu akan aktif. Nah, ketika email itu ada dan Anda bisa menjual melalui email, itu kan juga salah satu yang positif buat perkembangan bisnis Anda dalam segi penjualan. Pelajari user experience autoresponder. Autoresponder adalah tools untuk email marketing. Jadi nanti teman-teman bisa setting, bisa berlangganan, kemudian bisa setting email itu. Jadi setiap hari teman-teman bisa berkirim email terus kepada database yang sudah Anda dapatkan. Tips, penjualan, dan lain sebagainya. Upload database email yang sudah terkumpul ke autoresponder. Belajar copywriting untuk email, jadi belajar copywriting bagaimana kata-kata yang bagus di email sehingga menarik perhatian orang yang memiliki email dan membacanya. Mulailah dengan mengirim email edukasi, ya kan, tips, info wisata yang bagus di sini, bagaimana liburan dengan budget yang terjangkau, bagaimana memilih travel yang terpercaya. Hal-hal email edukasi seperti itulah yang bisa Anda lakukan terus. Ya, blast produk-produk secara soft selling. Jadi kalau misalkan 3, 4, 5 kali kirim email edukasi, sesekali Anda blast jualan dengan teknik soft selling. Soft selling itu Anda bisa bercerita, kemudian ujung-ujungnya di endingnya Anda jualan. Itu disebut soft selling. Arahkan untuk berinteraksi dengan customer service. Jadi di dalam blast produk ya, dalam bentuk cerita di email itu, kemudian Anda berjualan, jangan lupa untuk kasih customer service Anda supaya nanti akan ada interaksi setelah email itu dikirim. Nah, selanjutnya yang lebih advance lagi, tadi kita sosial media secara menyeluruh, sekarang ada yang saat ini sangat-sangat familiar, sangat-sangat banyak diperbincangkan, banyak juga trainingnya, yaitu tentang Facebook dan Instagram advertising. Jadi teman-teman bisa investasi melalui Facebook dan Instagram untuk beriklan, untuk mendatangkan traffic atau mendatangkan sales, penjualan. Siapkan mental dan budget untuk berinteraksi di iklan. Jadi ini berinvestasi mungkin. Jadi teman-teman bawa
Facebook Ads ini nggak selalu teman-teman baik mengeluarkan uang kemudian langsung mendapatkan hasil, tidak, karena ada step by stepnya yang barangkali boncos atau gagal. Itu hal yang biasa sih sebetulnya, makanya terus belajar mengenai kedua hal ini karena ini juga bisa menghasilkan. Manfaatkan database pixel yang tadi saya bilang, ada database pixel dari Facebook dan email yang telah terkirim. Itu untuk untuk sebagai database teman-teman bisa melakukan Facebook, Instagram Ads. Beriklan fokus untuk mengumpulkan database sambil mengejar penjualan. Jadi untuk mencari database itu, pixel dan email ataupun nomor WhatsApp, ya manfaatkan Facebook Ads ini. TOTE itu test out, test exit. Ya teruslah bereksperimen pada iklan Anda, jadi terus coba sampai menemukan pola yang terbaik. Dan yang terakhir ini terakhir adalah inovasi. Jadi ketika kita bermain di bisnis jasa travel, ya, travel wisata. Nah, ini erat kaitannya sama mengelola sebuah event, mengelola sebuah acara. Yang namanya tour ataupun wisata itu adalah acara yang kita konsep dari awal sampai akhir dengan tujuan adalah menyenangkan. Setiap orang yang ikut open trip pasti ingin mendapatkan kesenangan, mendapatkan suatu yang mengesankan, sehingga ketika pulang mereka ada kesan-kesan yang luar biasa. Untuk itulah teman-teman harus terus berinovasi, baik dari segi produk jasa yang teman-teman tawarkan ataupun dari segi cara memasarkannya. Karena dengan inovasi tersebutlah Anda akan terus mampu bertahan dari persaingan yang pasti lambat waktu akan terus ada. Karena persaingan di bisnis ini pun sangat besar. Jadi selain bersaing dari fasilitas juga bersaing dari segi harga. Nah, untuk itu bagaimana Anda bisa berinovasi terus? Inovasi adalah kata kunci untuk terus berkembang. Ketika Anda berhenti berinovasi, maka ya selesai gitu. Tapi ketika Anda terus mampu berinovasi, ya itu akan berkembang. Seperti saya, kenapa saya berinovasi untuk membuat Akademi Bisnis Travel untuk menunjang bisnis saya, karena saya butuh perkembangan di bisnis travel yang saya sudah dirikan, Refly Trip dan Happy Tour. Ini untuk terus berkembang. Tanpa adanya inovasi melalui program-program yang saya create, program ini gratis dan ini saya lakukan semata-mata karena ingin melebarkan sayap saya, melebarkan bisnis saya untuk diketahui oleh banyak orang. Nah, inilah salah satu inovasi kami gitu kan. Teruslah belajar dan jangan berhenti. Nah, apa yang Anda lakukan saat ini dengan join di program gratis free course online Akademi Bisnis Travel yang kami lakukan ini adalah salah satu usaha untuk belajar. Nah, usaha dan belajar ini jangan berhenti. Terus lakukan. Saya sampai hari ini masih terus menonton video-video bisnis, video-video pembelajaran cara jualan segala macam ataupun e-book ataupun buku. Sehari itu wajib ada yang saya lakukan untuk dalam hal belajar. Diskusi bersama rekan bisnis dan mentor, kemudian bergabung dengan komunitas untuk memperluas jaringan, itu juga penting. Oke, itu aja pada video ini, dan selanjutnya saya akan memberikan kepada Anda semua video terakhir yang tidak kalah pentingnya untuk bisa melanjutkan keinginan teman-teman memiliki bisnis travel wisata online. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.